Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amma badu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita kembali bertemu, berzumpa juga dalam kali Zoom dan juga Facebook, live streaming Facebook Dompet Wafa Hong Kong untuk mengkaji Al-Quran dan membahas hal-hal yang terkait dengan keislaman berupa halaqah pekanan Jumat malam yang selalu kita istiqomahkan untuk bersilaturahim, thalabul ilmi dan juga saling berbagi, saling berdiskusi untuk sasana Islam sehingga menambah wawasan keislaman kita. Salam salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita dipantaskan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah dibersamai oleh eh, guru kita Ustadz Ferry Setiawan dan juga GM dan Bantu Alfa Hong Kong Ustadz Fajar, dan juga nanti teman-teman yang hadir melalui media Zoom nanti akan segera hadir, dan teman-teman yang sudah menyimak di Facebook, eh, live streaming Facebook dan Bantu Hong Kong selamat bergabung. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai, karena dalam waktu dekat mungkin seminggu ke depan ya, 6 hari 7 hari ke depan kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang untuk mencapai di bulan Ramadan nanti dan menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Untuk itu malam hari ini kita akan bahas mengenai tarhib dan targhib Ramadan. Dan ini sesuatu yang penting bagi kita untuk semakin mempersiapkan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita bisa maksimalkan waktu yang kita tunggu-tunggu ini, ibadahnya bisa maksimal sampai dengan akhir nanti. Sehingga ketika kita memasuki Idul Fitri, ini merupakan kemenangan bagi kita secara pribadi dan kemenangan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka halaman pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ustaz dari Setiawan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'a sunnatah wa salaka manhajah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Ustadz Fajar selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang kami hormati, Pak Adi,
ya, aktivis IMAH, ya, Hong Kong, yang malang melintang di Hong Kong menjadi lentera keislaman di negeri beton, Masya Allah, ya. Dan juga kepada jamaah yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam ke-26 Sya'ban 1447 Hijriah, di mana insya Allah ya 5 hari ke depan insya Allah kita akan menyambut, menyongsong bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ada orang yang sehat jasmaninya saja tapi rohaninya sakit, maka bulan Ramadan ini bukanlah bulan yang istimewa. Ataupun dibalik, rohaninya sehat, kemudian jasmaninya sakit, juga tidak bisa memaksimalkan ibadah. Meskipun niatnya sudah ditulis oleh Allah tentunya. Makanya betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niatul mukmin khairun min amalih. Bisa jadi niat seorang mukmin itu bisa lebih baik dari amalnya. Ya, yang penting kita niat, niat, dan niat, insya Allah. Nah, tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, yang selalu kita nantikan, kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Andri dari Qatar ya Pak ya. Belum Ustaz. Dari Ya, Abu Dhabi, Ustaz. Abu Dhabi. Abu Dhabi Uni Emirat ya. Ya. Ya, Al-Afu ya. Ya, Qatar sama Uni Emirat beda ya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di kajian malam Sabtu di DHK. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Insya Allah tema kita malam hari ini adalah tarhib. Ya, tadi Pak Adi nulisnya apa dulu Pak? Tarhib atau tarhib dulu? Tarhib dulu ya. Tarhib dan targhib Ramadan. Baik, berbicara tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban, yang artinya adalah menyambut. Jadi menyambut datangnya bulan Ramadan, seperti orang Arab ketika menyambut itu biasanya marhaba, ya marhaba, selamat datang, welcome, ya sugeng rawuh, kalau kata orang Jawa, ya memberikan ucapan selamat datang kepada seseorang. Dan yang kita ucapkan selamat datang ini siapa? Ini bulan Ramadan, tamu yang agung yang datangnya setiap setahun sekali saja. Jadi beda ya Pak, tarhib pakai H, huruf H, dengan terhib, terhib pakai H ya. Itu beda jauh sekali maknanya. Terhib dengan H itu adalah menyambut datangnya, menyambut itu ya. Sedangkan terhib ya itu menakut-nakuti. Jadi memberikan rasa takut kepada orang lain, terhib atau pakai H. Makanya bahasa Arab ini juga termasuk bahasa yang sensitif juga ya. Ya, kalau tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan sifat bisa berubah arti. Tarhib menyambut, kemudian tarhib itu adalah menakut-nakuti. Kemudian targhib ya pakai ghain, targhib dari kata raghaba yuraghibu targhiban, yaitu memberikan motivasi, support ya tentang bulan Ramadan. Jadi targhib itu memberikan motivasi dari kata raghaba yuraghibu. Ya, raghbah itu artinya rohoban warohaba, lawan dari kata rohab tadi ya. Jadi tarhib itu memberikan apa, warning ya, peringatan. Kalau targhib itu lebih kepada motivasi. Jadi untuk yang positif ya, seperti Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani eh, di dalam kitabnya Bulughul Maram itu di bab yang terakhir, kitab ya, di satu kitab itu ya Bulughul Maram, di kitab yang terakhir atau kita sebutnya bab itu, kitab atau bab Al-Akhlaq Al-Karimah
wat-targhib fiha, dan juga bab yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia dan motivasi terhadapnya. Dan yang berikutnya masawiul akhlak, apa adalah yang akhlak yang menjelaskan akhlak yang buruk, wat-tarhib anha, dan memberikan peringatan supaya menjauh dari akhlak yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi tarhib itu menyambut, targhib itu memberikan motivasi, semangat, support, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi tema kita, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi di khutbah Jumat di KJRI, ya, karena khutbah Jumat ini terlalu singkat, ya. Kalau kita berbicara tentang khutbah Jumat, ya sebaik-baik khutbah itu yang apa, yang singkat, ya. Di kitab Al-Barzanji juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaksuru khutbal jumu'iyah wa yutilus salata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi itu membiasakan em, memanjangkan sholat Jumat, ya, dan memendekkan khutbah, ya, memendekkan khutbah, memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Ya, itu juga riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, disebutkan min fiqhil mar'i ayyuksural khut al ayyuksural khutab al jumu'iyah, atau ayyuksural khutbah al jumu'iyah. Yaitu salah satu fikihnya dalamnya seseorang terhadap agamanya, yaitu memendekkan khutbahnya, dan wayutilus salah, dan memanjangkan sholatnya. Sholatnya agak dilamain sedikit, tetapi khutbahnya agak dicepat. Tadi saya merasa saya tambah waktunya, ya, karena tadi ada Pak Sandiaga Uno. Ya, tadi mau ada Pak Sandiaga, udah mau saya tutup, ada Pak Sandiaga hadir, makanya aduh, ya udahlah, ini ada Pak Sandiaga, tak tambahi waktunya khutbah. Itu ya tadi, ya nambahnya sedikit sih Pak Andi tadi, ya. Jadi cuman sedikit aja, ya, karena ada beliau kok kayaknya lama banget, ya, agak lama tadi ke toiletnya, terus persiapannya, terus ya udah saya ini. Tadi juga khutbah kedua saya temponya agak saya lambatkan, yang biasanya agak cepat doanya, gitu ya. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Biasanya agak cepat lagi. Ini karena sambil nunggu adalah. Dan beliau juga sempat sholat tadi, sholat sunnah, ya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi itulah makna tarhib, menyambut, dan targhib, yaitu memberikan motivasi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian, ya, biar lebih membantu kita, ya, saya ingin share sedikit. Ayat yang sangat eh, familiar bagi kita semuanya, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah ketika memerintahkan kepada hambanya sebenarnya tidak perlu menyebutkan identitas hambanya. Ya, analoginya seperti ini. Misalkan ada seorang eh, orang berpangkat atau bintang 4 lah, jenderal misalkan. Dipanggil sama ibunya, ya. Apa perlu ibunya bilang, "Jenderal, tolong saya belikan ini," atau "tolong itu pintu dibuka. Tolong ambilkan saya minum."
Seorang ibu tidak akan memanggil anaknya yang bintang 4 dengan sebutan jenderal, enggak. Akan tetap disebut dengan namanya, misalkan Ferry, ya itu. Adi, misalkan ya itu. Ya, jadi disebut namanya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau kita perhatikan umat-umat Nabi sebelum kita dipanggil dengan ya Bani Israel. Kita banyak disebut oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Saya ingin menggali secara ya mungkin secara filosofis ya, menjelaskan seperti ini karena bagi Allah memanggil kita itu nggak perlu nyebut identitas kita dan sebutan atau titel identitas orang yang beriman itu adalah sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi saya ingin memberikan analogi yang lain. Semua nabi itu dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya Musa, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Isa, ya Isa bin Maryam. Ya. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Jadi intinya semua nabi itu dipanggil dengan sebutan namanya. Tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebutkan nabi dengan panggilan Ya Muhammad. Tidak ada. Ya. Dan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil nabi dengan sebutan apa? Ya Rasulullah atau Ya Nabi Allah. Tidak pernah memanggil Ya Muhammad. Bahkan orang yang usianya lebih senior, lebih tua, paman-paman Nabi pun memanggilnya dengan Ya Rasulullah. Sayyidina Hamzah, ya Sayyidina Abbas memanggil Nabi apa? Apakah Muhammad? Padahal keponakannya. Tapi secara status keluarga, ya sah-sah aja kedua sahabat Nabi ini, paman Nabi itu memanggil Nabi dengan sebutan Ya Muhammad, ya. Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas memanggil Nabi dengan Ya Muhammad. Tidak pernah satupun atau ada kita jumpai, kita dapati riwayat yang menjelaskan bahwasannya Nabi dipanggil dengan Ya Muhammad oleh umatnya, oleh para sahabatnya. Tapi kalau baca sholawat, ya boleh Allahumma sholli ala Muhammad, itu beda lagi. Karena eh, keagungan sholawat ini sudah tinggi. Makanya kalaupun Nabi disebut dengan nama Muhammad oleh Allah dalam Al-Quran, selalu ada korinah, ada teman kata yang lain yang menjelaskan kedudukan beliau yang tinggi. Contoh yaitu Nabi kalau tidak Nabi atau Rasul. Contoh, wa ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qulabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalaupun disebut nama Muhammad ada Rasul, ada identitas beliau yang mulia, seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya di surah Al-Hujurat ya, Al-Hujurat itu kan surat yang berkaitan dengan adab dan akhlak sesama muslim. Kan diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kamu di atas suara nabi. Ya, oh, apa?
menunjukkan jangan meninggikan suara kamu di atas standar suaranya Rasulullah. La taj'alu du'a Rasul ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi, kepada Rasulullah dengan panggilan seperti salah seorang kalian dengan yang lainnya memanggil dengan namanya saja. Itulah kemuliaan. Makanya kita ini baru muqaddimah ini ya ayyuhalladzina amanu, sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini sedang di apa ya? Allah sedang mengangkat derajat kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun jamaah sekalian di bulan Sya'ban atau sekitar 16 bulan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, tahun kedua Hijriah, yaitu diawali dengan perintah untuk di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ada perintah untuk mengubah arah kiblat yang semula itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke utara, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke selatan, ke Makkah, ke Ka'bah Musyarrafah, ya. Ini apa terjadi di bulan Sya'ban. Tak lama kemudian turun ayat ini. Ya, di awal juz kedua itu dijelaskan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang bodoh, orang-orang ahli kitab itu Yahudi. Mereka akan mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya Allah tidak mengubah arah kiblat itu. Kenapa Muhammad ini kok merubah? Dan itu jawablah lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah yang ada di timur dan ada yang di barat. Jadi perintah untuk apa? Mengubah arah kiblat, kemudian tak lama kemudian perintah puasa pun diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah puasa Ramadan, ya, berdasarkan atau perspektif akidah, ya. Ya, ayat ini seruan perintah berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan sebutan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Menjadi barometer keimanan. Seorang muslim menjadi sarana pembuktian kebenaran iman dan komitmen keislamannya. Jadi bisa aja perintah, ya ada perintah lain ya ayuhan nas, ya bani Adam. Ya. Kalau ya ayuhan nas itu kepada seluruh manusia itu artinya yang mukmin dan yang kafir disuruh untuk apa? Untuk masuk include dalam perintah ini. Ya. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu itu lebih spesifik, lebih khusus ya kepada orang-orang yang beriman. Ya, tidak semua perintah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh perintah salat saja Allah langsung mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi khusus puasa ini Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, puasa bagian dari rukun Islam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah.
mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Hadits riwayat Imam Bukhari. Jadi ini yang kita sebut dengan rukun Islam. Ya, rukun itu apa? Rukun itu bisa berarti yaitu pilar, ya. Kemudian pokok, pondasi, ya. Dan juga rukun itu dalam Al-Quran juga bermakna adalah apa ya? eh, Orang, sekelompok orang yang atau keluarga besar yang menjadi seseorang, yang menjadikan seseorang itu eh, merasa terlindungi atau dilindungi. Ya, sebagaimana Nabi Lut alaihi salam mengatakan au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku bisa berlindung kepada keluarga besarku yang beriman, tapi kenyataannya keluargaku tidak pada beriman. Ruknin syadid itu adalah apa? Rukun itu adalah pondasi atau kemudian sekelompok orang yang menjadi penyemangat, menjadi supporter, ya, bagi seseorang tersebut. Itu makna dari rukun. Jadi sehingga tidak sah iman dan Islam seseorang kalau mereka tidak melakukan atau mengingkari atau mengkufuri, ya, tidak meyakini salah satu dari rukun iman dan Islam. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Siapa yang menggaransi? Allah Subhanahu wa taala. La'alla. La'alla itu kalau dalam ilmu nahu itu disebutkan harfut tarajji atau uh, litta'lil, untuk tujuan dan harapan yang kemungkinan besar itu tercapai dan tergapai. Jadi la'alla, kata la'alla itu mengharap sesuatu yang kemungkinan itu masih bisa digapai. Tapi kalau laita, ya laita, seandainya, yang itu laita seperti di akhir surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Laita, aduhai seandainya. Tetapi perbedaan la'alla dan laita itu jauh. Kalau la'alla itu harapan untuk mencapainya itu besar, tapi kalau laita itu sudah seakan-akan bagikan api jauh dari panggang. Jadi sepertinya tidak mungkin, mission impossible. Itu kalau laita. Makanya para penyair dulu ada kalau laita itu tamanni. Tamanni itu berangan-angan, berandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Ada seorang penyair, saya lupa penyairnya siapa, nama Ustadz Fajar. Yang syairnya gini, Ustaz, salah satu dalam ilmu balaghah itu, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Aduhai seandainya masa muda itu bisa kembali lagi, maka aku akan bercerita bagaimana nggak enaknya jadi orang tua. Jadi ingin kembali muda, ya itu nggak mungkin. Ya kalau ingin kembali muda itu nanti di akhirat. Nah, juga ada seorang eh, penyair mengatakan, ya, mengatakan dengan lafaz-lafaz yang berangan-angan itu, eh, apa itu ya? Ya, rupanya dengan laita, ya laita itu taman nih. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu. Ya, la'alli ila man qad hawaitu atiru. Wahai sekelompok burung, adakah kalian mau meminjamkan sayapnya kepadaku supaya aku bisa terbang kepada orang yang aku rindu? Nah, ini salah satu syair yang ini, ya. Jadi itu la'alla, dengan perbedaan la'alla dengan laita. Jadi siapa yang menggaransi di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tatakun, puasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya adalah menjadi manusia yang bertakwa itu paling mudah itu dengan berpuasa. Karena ini ibadah Allah yang spesial. Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya langsung.
Nah, kemudian Ramadan syahrul Quran. Ya, Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ya, anniversary-nya Al-Quran ya, ini kan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Semua kitab Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, di dalam hadis disebutkan unzilat suhufu Ibrahim fi Samanin khalat min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam ke 8 Ramadan. Kemudian wa unzilat Taurah fi malam arba asyrata khalawna min Ramadan pada malam ke-14. Kemudian Zabur dan Ramadan itu di Al-Quran itu diturunkan fi arba'in wa isyrina khalat min Ramadan pada malam ke-24. Ya, di Al-Quran ini turunkan di malam 24. Itu semua dari Lauh Mahfud menuju ke Baitul Izzah. Semua kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga Syahrul Quran, ya juga Syahrul untuk kitab-kitab yang lainnya. Hanya saja karena kitab-kitab yang lainnya sudah dinasakh, sudah direvisi ya dalam satu kitab namanya Al-Quran, maka harus kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Islam, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Nah, ini diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, barangkali jamaah sekalian, kenapa di dalam hadis itu dijelaskan Al-Quran turunnya kok malam 24 Ramadan? Ini yang menarik untuk kita bahas. Sehingga sebagian ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi jatuh di malam genap. Itu bisa jadi. Sebagian ulama meyakini itu. Makanya Rasulullah itu nggak pernah membedakan mana itu malam genap, mana itu malam ganjil. Biasanya kalau kita di Indonesia, saya ngisi kajian kajian apa itu kajian iktikaf atau ngisi qiyamul lail itu. Kalau malam ganjil yang datang full masjidnya. Tapi kalau giliran pas malam genap sepi, ya sepi. Itu biasanya apalagi ini ditambah lagi ada kemungkinan perbedaan Ramadan di Indonesia antara yang memulai malam Rabu dengan yang malam Kamis misalkan. Dapat pertanyaan lagi, Ustadz kalau ini Ramadannya berbeda, nanti Lailatul Qadarnya juga beda dong Ustadz. Nah ini jawabnya gimana? Saya kalau jawab gini aja, udahlah biar nggak pusing, mau genap mau ganjil, on terus aja. On terus aja, nggak usah nunggu ini ganjil genap ya. Kayak di Jakarta itu kan diberlakukan plat ganjil genap ya. Itu untuk mengurangi, meminimalisir macet seperti itu. Udahlah, ini kita apa harus on fire terus ini. On terus ini mau baik itu malam. Makanya karena apa? Hadisnya bunyinya Al-Qur'an turun pada malam 24. Nah, nah, tadarus Al-Qur'an meningkatkan iman. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli laitin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemui pada tiap malam bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak terjadi pada malam-malam yang lainnya. Ya, artinya di sini Rasulullah bertalaki pada malaikat Jibril. Jadi memang gurunya Rasulullah itu malaikat Jibril. Ya, Nabi itu kalau ditanya setoran hafalannya kepada siapa, ya beliau itu ya malaikat Jibril, ya malaikat Jibril. Sehingga ayat yang bunyinya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih
jangan kau gerakkan lidahmu supaya agar kamu tergesa-gesa untuk menghafal Al-Quran. Itu juga perintah Allah kepada nabinya. Salah satu adab murid kepada gurunya itu, kalau gurunya belum selesai ngomong, jangan kemudian memotong. Dan ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya kepada gurunya, kepada teman sebaya itu juga ini adab dalam berbicara itu kan. Itu didahulukan kita adab sebelum ilmu. Kita dengarkan terlebih dahulu, kemudian baru kita apa eh, memberikan feedback misalnya seperti itu. Dan juga seorang ini dulu pernah terjadi Rasulullah itu Jibril belum selesai, Rasulullah ingin cepat-cepat untuk membaca ayat atau surat yang disampaikan. Maka Rasul ditegur, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu supaya menghafal atau membaca ayat yang kami bacakan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya bagi kami kewajiban kami kata Allah adalah mengumpulkannya dan membacakannya kepadamu. Ya, dan ini spesial malam Ramadan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus bersama malaikat Jibril dan itu setiap malam. Makanya eh, di bulan Ramadan ini sangat sayang sekali ketika seseorang tidak bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Dan berikutnya adalah salah satu amalan ya di antara amalan-amalan Ramadan itu adalah itikaf meneguhkan penghambaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf setiap Ramadan 10 hari terakhir tatkala pada tahun beliau wafat atau tahun 10 Hijriah. Beliau itikaf 20 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 30 atau malam 29 atau malam 30. Nah, ini yang unik dari itikaf. Tadi saya sempat sama Pak Adi. Pak Adi bahas fikih itikaf masih jauh Ustadz. Oh ya ya. Ya saya punya materi fikih itikaf itu, insya Allah itu juga eh, detail itu. Saya menyadur dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kayak Ibnu Rushd Al-Andalusi. Ya tentang fikih-fikih iktikaf itu. Ya itu juga bagus ya, tapi ini momennya kita belum iktikaf. Iktikafnya masih lama kan, masih lama. Masih nanti kita Ramadan aja belum itu kan, nanti santai lah ya. Jadi Rasulullah SAW itu menariknya iktikaf itu adalah perempuan itu disuruh untuk iktikaf, tapi kalau sholat berjamaah malah Nabi tidak mengajak istri-istrinya untuk sholat jamaah di masjid. Tapi khusus iktikaf malah beliau menyuruh istrinya bahkan dalam riwayat membuat tenda di belakang, di pojokan masjid itu bikin tenda. Ya, kalau zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang masjid 2 lantai, maka lantai yang atas misalkan bisa digunakan oleh ibu-ibu misalkan, yang lantai bawah untuk bapak-bapak. Ya, kalau dulu itu bertenda, bikin tenda, bikin khaimah, bikin apa tenda untuk para ibu-ibu seperti itu. Jadi beliau menyuruh istrinya untuk beriktikaf, ya, tetapi untuk sholat berjamaah beliau tidak menyuruh, tidak ya mengharuskan gitu ya. Tapi khusus iktikaf ini beliau mengajak keluarganya, ya, mengajak istri-istrinya untuk beriktikaf di bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi saya ingin membahas juga yang sempat tadi saya sampaikan di khutbah Jumat itu, ya tentang berkah tadi ya, berbicara tentang berkah. Jadi begini jamaah, kita berbicara berkah tadi yang saya sampaikan di khutbah itu kayaknya masih dua dua poin tentang makna berkah itu ya. Saya di sini ingin menambahkan berkah itu tiga lah, saya tambahkan satu lagi. Ya, jadi salah satu karakter bahasa Arab itu satu kata itu mempunyai ta'alluq, mempunyai apa ya kaitan ya, relationship, yaitu ada keterkaitan dengan kata yang lain. Misalkan fataha membuka, miftah alat untuk membuka, fatih yang membuka, misalnya seperti itu, maftuh yang terbuka.
Makanya bahasa Arab itu bahasa paling kaya di dunia dengan kosakata vocabularisnya itu mencapai 12.600.000 lebih. Ya, kalau bahasa Inggris itu vocabularisnya dari kamus yang terbesar itu hanya sekitar 500.000. Ya, kemudian baru ada bahasa Rusia, kemudian bahasa apa lagi itu ya. Eh, tapi saya ini kayak saya untuk bahasa Jawa mungkin bisa masuk kalau dihitung kan, karena Jawa itu kan kosakatanya banyak, ada kromo, inggil, ngoko, misalkan dihitung, tapi kalaupun dihitung pun tetap nggak bisa mengalahkan perbendaharaan bahasa Arab. Mufrodatnya, vokabularisnya kalah, tetap bahasa Arab yang, karena Allah tentu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya kan, la'allakum ta'qilun, supaya kalian ini memahami. Jadi intinya ada garansi lah dari Allah bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang bisa dipelajari oleh semua ras di dunia. Bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Man takallama bil arabiyyah fahuwa arabi." Barang siapa yang fasih berbicara bahasa Arab, maka dialah orang Arab gitu. Dalam sebuah hadis Nabi gitu. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada kata Ramadan berkah ya, syahrun mubarak. Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan itu. Wa fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalamnya pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Dan di dalamnya pintu neraka ditutup. Wa tusaffadus syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang besar. Nah, jadi bulan berkah tadi disebut oleh Nabi Syahrun Mubarak, bulan yang berkah. Ya, tadi saya ingin menambahi saja dari materi tadi siang. Jadi berkah itu yang pertama adalah ziyadah fil khair atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, kita mendoakan berkah yang semoga berkah. Jadi berkah itu tidak hanya bertambah secara materi, tapi nilai-nilai spiritual itu makna dari berkah. Barakallahu fiik. Ada orang beli, misalkan dia beli sesuatu yang baru, beli rumah, beli mobil, beli kendaraan, apa. Orang menikah, punya nikmat, itu biasanya diucapkan barakallahu fiik. Orang menikah, barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a, atau barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya lakuma atau laka dengan alaikuma? Itu berbeda ya jamaah sekalian. Jadi kalau barakallahu lakuma kepada kedua pengantin, semoga Allah memberkahi kalian di waktu senang. Wa alaikuma, dan ketika dalam keadaan gak enak. Jadi enak gak enak, semoga keberkahan Allah tetap tercurah. Jadi intinya apa? Iya, mukmin itu ya dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian sabar gitu ya, nggak mengeluh. Itu makna itu. Barakallahu laka dengan alaika. Jadi kalau laka pakai huruf lam, itu biasanya hak menjadi hak kita. Ya, tapi kalau ala itu biasanya menjadi kewajiban. Makanya tadi ayat puasa kan kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba lakumusiyam. Ya, tapi kutiba alaikum, jadi wajib di atas, karena diwajibkan atas kalian, wajib. Jadi berkah itu ketika bertambah kebaikannya kita. Ya, bulan Ramadan tuh harapannya apa? Ya, kebaikannya naik, amal solehnya naik, ya, sedekahnya naik, ngajinya naik, ya bertambah, ya, silaturahimnya naik, semua naik, sholat sunnahnya naik, semuanya bertambah. Itulah ziyadatul khair atau ziyadah fil khair. Itu namanya berkah. Dan berkah itu juga dari kata ini birkah. Birkah itu dalam bahasa Arab itu artinya kolam.
ya kolam. Jadi tempat untuk menjadi wadah air. Karena bagi orang Arab dulu, birkah itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi mereka. Belum ada pipa-pipa air itu kan di kolam. Bahkan orang dulu itu kalau toharoh itu airnya di, ditadah gitu ya, bisa digunakan untuk yang lain. Zaman dulu seperti itu. Ya, itu makna birkah, tempat untuk apa? Menadahi air ya, untuk mengumpulkan air. Ya, dan air itu adalah menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Tafadhal, Ustaz. Iya, fi amanillah. Amin. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air. Ya, segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ya. Jadi inilah makna birkah ya. Yang pertama berkah, yang pertama adalah bertambahnya kebaikan. Birkah itu berkah itu adalah menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu makna birkah karena birkah itu tempat untuk menyimpan air dan air itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jadi menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, tentunya kebaikannya itu tidak hanya terbatas ya. Kebaikannya itu tidak unlimited ya. Afwan, kebaikannya itu tidak limited, tidak terbatas, tapi unlimited, tak terbatas. Seperti ya tadi itu, bak air itu bisa digunakan untuk banyak orang ya, air itu ya. Jadi itu makna berkah yang kedua, menjadi sumber apa? Kebermanfaatan bagi yang lainnya. Dan yang terakhir berkah itu adalah ketika diambil dari kata barokah yabruku, seekor unta kalau duduk ya. Jadi unta itu Pak Andri ya, kalau lihat unta kan ruas kakinya kan ada dua Pak ya. Kan nekuknya kan dua kali itu unta kalau berdiri itu kan. Kalau mau jongkok mau duduk kan itu ada eh, ruas kakinya itu dengkulnya ada dua lah. Itu kalau unta. Beda dengan hewan yang lain. Nah ini unta itu kalau dia duduk dia nekuknya itu dua kali. Kalau kita kan makhluk yang lain kan kaki empat kan cuma sekali ya. Termasuk kita manusia kan nekuknya kan sekali di dengkul itu. Unta itu nekuknya dua kali. Ketika seekor unta ini kok dia duduk, dia barokah, ya dari kata berkah tadi ya, barokah. Itu duduk dia merasa nyaman di tempat itu. Ya, ini secara filosofis ya kita ngaji secara filosofis, secara makna bahasa karena bahasa Arab itu punya hubungan keterkaitan yang begitu erat dengan satu mufrodat atau satu vocabulary itu ada kaitan dengan yang lainnya selama huruf-hurufnya itu masih unsurnya itu ada, yaitu kata kuncinya kan adalah ba, ro, dan kaf, barokah, berkah. Jadi sebagaimana kisah Nabi dulu, jamaah sekalian, Nabi itu ketika hijrah ke kota Madinah, beliau naik unta yang namanya Qaswa itu kan, unta Nabi Qaswa itu. Sampai di Yathrib disambut oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit bulan purnama kepada kita dari tengah-tengah apa ya, lembah itu. Wajib syukur alaina, kita harus bersyukur. Seyogyanya kita bersyukur. Ya. Mada'a lillahi nah, apa yang dia dakwahkan, yang beliau dakwahkan itu harus kita bersyukur, kita terima. Itu ya. Itu disambut anak kecil, orang tua, tua, muda, besar, kecil itu menyambut datangnya Rasulullah dan kata para sahabat, belum pernah saya melihat orang Madinah segembira ini. Belum pernah itu. Jadi mengalahkan festival Nairus dan Mahrojan yang menjadi apa tradisi orang-orang jahiliyah itu kan ada hari raya Nairus dan Mahrojan yang itu identik dengan orang-orang Persia, Nairus dan Mahrojan. Dan budaya Nairus dan Mahrojan itu juga sampai ke mana ke Mesir kuno dulu.
Ya, ketika Nabi Musa itu bertarung dengan penyihirnya Firaun, itu juga dipilih hari di musim apa ya, musim panen. Ada yang mengatakan itu musim semi ya. Itu yaumuz zinah ya. Wa ayyuh syaran nasu duha. Qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuh syaran nasu duha. Kata Firaun, eh, waktu yang eh, ditentukan untuk kalian ya, yaitu adalah apa, mau'idnya itu adalah yaumuz zina, hari perhiasan, hari di mana orang tuh pakai pakaian yang terbaik, hari raya mereka. Wa ayyuh syarron nasu duha, dan hendaklah manusia dikumpulkan di waktu duha. Akan ada pertandingan yang luar biasa, yaitu sihirnya para penyihirnya Firaun melawan mukjizatnya Nabi Musa. Nah itu. Jadi apa, orang-orang Madinah itu juga mengadopsi budaya Nairus Mahrojan punya orang Persia, karena orang-orang jahiliyah lebih cenderung budayanya itu kepada orang-orang Majusi, orang-orang Persia dibandingkan ahli kitab. Ya, tidak ada kaitan di situ. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika segala untuk urusan dunia itu beliau lebih suka niru ahli kitab. Ya, untuk urusan dunia waktu itu daripada ikut orang-orang musyrik penyembah berhala, orang-orang paganisme, orang-orang pagan. Ya, contohnya dalam menyisir rambut. Ya, Rasulullah itu dulu menyisir rambut. Ya, itu ketika belum Fathu Makkah itu rambutnya Rasulullah itu dikebelakangin. Ya, yusdiluna sya'rahu, yusdilu sya'rah. Jadi Nabi itu rambutnya dibelakangin. Nah, tapi setelah Fathu Makkah, kenapa beliau menyisirnya kok ke belakang itu? Karena orang-orang ahli kitab itu suka menyisirnya seperti itu. Dan orang-orang musyrik di belah tengah. Orang musyriknya di belah tengah. Orang-orang penyembah berhala di belah tengah. Tapi setelah Fathu Makkah, Nabi suka membelah tengah rambutnya. Karena apa? Orang musyriknya sudah masuk Islam. Jadi seperti itu. Di akhir hayatnya beliau menyisirnya belah tengah karena orang-orang apa, musyrik, orang penyembah berhala Mekah sudah ditaklukkan, banyak orang yang masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kembali kepada hijrah Nabi ke kota Madinah, unta Nabi ini, Nabi naik unta disambut oleh para sahabat. Kemudian Nabi itu apa, teringat bahwasanya beliau itu ingin mendirikan masjid ya. Jadi ini menjadi hikmah pelajaran yang bisa kita petik, kemanapun kaki ini melangkah, maka jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama itu kita bertebaran di bumi Allah itu ya, ya untuk bertafakur dan juga untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nabi kemudian berkata, saya, semua sahabat menawarkan kan, nginap di rumah saya Rasulullah ini. Semua dari sahabat yang miskin sampai sahabat yang kaya. Sampai akhirnya Nabi ternyata 7 bulan nginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, padahal beliau itu bukan orang kaya. Bahkan dalam satu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau suatu ketika apa, Nabi itu tinggal di lantai atas ya, jadi rumahnya itu panggung. Ya, itu Nabi kemudian eh, apa, waktu itu disuruh di atas, Abu Ayyub dan istrinya di bawah. Tapi Nabi nggak mau, jangan, kalian tuan rumah. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humble-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kalian yang punya rumah kan, biarkan saya di bawah. Nah, suatu ketika ada sebuah kisah, istrinya Abu Ayyub, Ummu Ayyub Al-Ansari ini tiba-tiba nyentuh sesuatu ya, ya minuman atau apa ya dia. Kemudian airnya itu merembes jatuh di tempat Rasulullah menginap itu. Sang buru-burunya itu Ummu Ayyub Al-Ansari kemudian sampai jilbabnya, bajunya itu ya, ngolesin yang basah itu jadi lapel. Jadi saking nggak enaknya sama Rasulullah, ya sampai bajunya itu dipakai untuk ngelap itu, gitu. Karena saking ihtiramnya, taukirnya, menghormatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu selama 7 bulan Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Karena rumahnya ada di seberang masjid, ada di depan masjid Nabi. Dan itu ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, untanya dinaiki, orang-orang menawarkan tentunya, Rasulullah, saya punya tanah, silakan dibangun masjid di sini. Ya Rasulullah, ini saya punya tanah. Semua orang menawarkan untuk mewakafkan tanahnya. Tapi Nabi mengatakan, biarkan untaku yang memilihnya. Maka di mana dia itu berkah, barokah, ya bruk. Dia itu duduk untaku, maka disitulah insya Allah akan kubangun masjid. Nah, untanya ini Nabi kemudian apa jalan mengelilingi kota Madinah. Sampai pada akhirnya ada di sebuah tanah lapang, di situ tempat untuk menjemur kurma. Unta itu tiba-tiba berhenti dan duduk. Dan duduknya unta ini dalam bahasa Arab barokah, artinya berkah kan itu ya. Jadi duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman. Makanya apa? Muslim itu kalau duduk di masjid ya hawanya tenang. Saking tenangnya tidur itu. Saking tenangnya tidur. Ya, di masjid itu ya Allah adem itu kan, apalagi masjidnya bersih, ya ada AC-nya, ya, waduh fasilitas lengkap, wah, tenang, merasa nyaman. Jadi dibikin senyaman mungkin. Ya itu, mukmin itu seperti itu. Sebagaimana tadi ontanya Nabi itu duduk dengan nyaman, tenang. Akhirnya Nabi mengatakan, di sinilah insya Allah kita akan mendirikan masjid. Tanah milik siapa ini? Kata Rasulullah. Maka muncullah dua anak yatim, Sahal dan Suhail dari Bani Najjar, dari masih keluarga Nabi dari ibunya. Ya, ya sebagaimana di apa Maulid Al-Barzanji dikatakan wa kana qad ijtaza bi akhwalihi min bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah, ya, dan Nabi apa waktu itu bersinggah ya di di kakek di apa paman-pamannya dari arah ibunya, ya Afwan dari ibunya siapa si Abdullah ini, Sayyid Abdullah ini ayah Nabi itu maksudnya berkunjung ke paman dari ibunya di Madinah dari Bani Adi minat Ta'ifatin Najjariyah, dari Bani Najjar. Nah, Sahal dan Suhail ini ternyata dari Bani Najjar. Wahai anakku, siapa anak kamu? Saya Sahal dan Suhail. Di mana orang tuamu? Orang tua sudah meninggal. Ini adalah warisan orang tua saya untuk saya. Ya, wahai anakku, aku akan membebaskan tanah ini. Saya akan membeli tanah ini. Kenapa kalau Nabi kok meminta? Ini sudah Nabi sudah berjanji juga kan, di mana untaku berhenti, berkah, duduk nyaman, ya, maka di situ akan bangun masjid. Dan Nabi tidak mungkin mengulang lagi ini, ya. Maka tidak ya Rasulullah, kami ikhlas untuk memberikan tanah itu kepada menjadi rumahnya umat Islam. Tidak, wahai anakku, bagaimanapun juga saya akan membeli ini. Maka dibebaskan tanah ini diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanahnya itu. Jadi anak tersebut sudah mendapatkan pahala karena niatnya sudah tulus kepada Rasulullah. Jadi berkah yang ketiga artinya adalah nyaman, damai, khusyuk. Itulah berkah. Ya, kita punya duit sedikit pun tapi bawaannya adem, ya, nggak panas, itu berkah. Cukup, ya, tidak iri, tidak dengki, ya, syukur-syukur banyak, ya, gitu ya. Jadi berkah tadi saya ulangi, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, maksudnya apa? Satu, bulan untuk menambah kebaikan. Satu, yang kedua, bulan yang menjadi gudangnya kebaikan. Di situ ada seperti birkah ya, tempat menyimpan air sehingga bermanfaat kepada yang lainnya. Ya, memberikan inspirasi itu bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan khusyuk beribadah. Sebagaimana tadi unta Nabi barokah, berkah, yaitu ketika duduk dengan nyaman seekor unta, maka itulah makna berkah. Ya, itulah tadi yang bisa saya sampaikan ya, tarhib dan targhib Ramadan untuk kita semuanya. Tarhib, kita sambut Ramadan dengan berdoa kepada Allah. eh, Allahumma, ya, salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada saya dan terimalah amal perbuatan dari saya.
Kalau sudah nanti diumumkan misalkan kok malam Kamis misalkan, maka kata Imam Nawawi disunahkan untuk sujud syukur sebagai ungkapan syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nafas menjadi ibadah, ya, menjadi tasbih. Maka kita perlu untuk sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan Ramadan untuk kesekian kalinya. Dan sambil berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbuhu wa tardu rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ya, tampakkanlah hilal itu. Artinya, eh, Alhamdulillah engkau telah menampakkan hilal itu kepada kami. Ya, kemudian tampakkan dengan keamanan dan keimanan, tampakkan dengan keselamatan dan Islam, dan taufik kemudahan untuk beramal baik yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai bahan kita untuk menyambut bulan Ramadan, dan juga sebagai bahan motivasi kita, tarhib dan targhib, menyambut dan memotivasi datangnya bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu minallah, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada tutur kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan saya mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang saya sampaikan. Demikian saya serahkan berikutnya kepada Pak Adi selaku host dan moderator di malam hari ini. Monggo Pak Adi. Pak Oh, Adi ini senyum-senyum karena besok mau pulang ke Indonesia nih. Masya Allah. Nah, Ustaz juga. aduh ya. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Memang ini yang saat-saat yang memang kita sedang nanti-nantikan. eh Mudah-mudahan keberkahan tadi, berkah kenyamanan dan kekhusyuan berpuasa di bulan Ramadan ini bisa kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa semakin menambah motivasi kita dan mengkhusyukkan doa kita agar bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah sehingga kita bisa dipertemukan, dicukupkan umur untuk sampai, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, dicukupkan umur bisa sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan bisa menyempurnakan juga umur kita, menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Dan tadi berbagai motivasi yang sudah disampaikan untuk menguatkan agar jika Allah nanti berkehendak memberi kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan karena disitulah bulan yang penuh barokah, banyak dengan pahala berlimpah di mana-mana, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, taufik dan hidayah iman kita tetap terjaga. Kira-kira itu yang bisa kita saya simpulkan sedikit dari ulasan panjang dari Ustadz tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat teman-teman yang di streaming Facebook Dompet Dua Hongkong, terima kasih telah menyaksikan dan menyimak eh, streaming ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan semakin menambah semangat untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Jadi teman-teman di streaming, kami cukupkan untuk dulu sampai dengan saat ini. Kami akan lanjutkan diskusi melalui media Zoom. Bila itu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.